Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian telah menyempatkan hadir dalam proses mediasi perkara perceraian hari ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi, asal dari Universitas Terbuka jurusan Ilmu Hukum, di mana di sini saya ditunjuk sebagai mediator non-hakim. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa tugas saya bukan untuk memihak salah satu pihak, bukan untuk menentukan siapa yang benar atau siapa yang salah, dan bukan pula untuk memutuskan perkara. Tugas saya adalah membantu kedua belah pihak membangun komunikasi yang baik, menggali permasalahan yang menjadi sumber masalah, serta mencari kemungkinan penyelesaian yang dapat diterima secara sukarela oleh kedua belah pihak. Sebelum kita memulai pembahasan mengenai perkara ini, saya perlu menjelaskan beberapa prinsip dasar mediasi. Pertama, mediasi dilaksanakan berdasarkan asas sukarela. Artinya, setiap keputusan yang nantinya mungkin dihasilkan dalam proses ini harus lahir dari kehendak Bapak dan Ibu sendiri, tanpa tekanan, paksaan, ataupun intimidasi dari pihak manapun. Kedua, saya sebagai mediator bersikap netral dan tidak memihak. Saya tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap hasil mediasi ini. Oleh karena itu, saya akan memberikan kesempatan yang sama kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk menyampaikan pandangan, perasaan, dan kepentingannya masing-masing. Ketiga, proses mediasi ini bersifat rahasia. Segala sesuatu yang disampaikan dalam ruang mediasi ini pada prinsipnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan selanjutnya, kecuali apabila disepakati atau ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku. Kerahasiaan ini dimaksudkan agar kedua belah pihak dapat berbicara secara terbuka dan jujur tanpa rasa khawatir. Yang keempat, selama proses berlangsung, saya meminta agar masing-masing pihak, yaitu Bapak dan Ibu, untuk menjaga sikap saling menghormati. Ketika salah satu pihak sedang berbicara, pihak lainnya diharapkan mendengarkan tanpa menyela. Setiap orang akan memperoleh kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapatnya. Yang kelima, saya ingin memastikan terlebih dahulu identitas dan kehadiran para pihak. Jadi, dimohon untuk Bapak dan Ibu memperkenalkan diri ya, dan memastikan kehadirannya. Baiklah, apabila sudah memperkenalkan diri dan memastikan kehadiran, di sini saya juga ingin memastikan bahwa Bapak dan Ibu sekalian dalam kondisi sehat dan dapat mengikuti proses mediasi ini dengan baik. Apabila Bapak Ibu dalam keadaan sehat, selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa perkaraan ini juga merupakan perkaraan cerai gugat, yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri terhadap suami. Namun dalam mediasi ini, fokus kita tidak hanya pada gugatan perceraian semata. Kita juga dapat membahas berbagai persoalan yang dapat berkaitan dengan hubungan keluarga, seperti komunikasi antara Bapak dan Ibu, nafkah, pengasuhan anak, hak kunjungan anak, tempat tinggal anak, pembagian tanggung jawab setelah perceraian, dan juga maupun persoalan lainnya yang dianggap penting oleh kedua belah pihak. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk merenungkan kembali tujuan hadir dalam mediasi ini. Mediasi tersendiri merupakan kesempatan terakhir bagi para pihak untuk mencari kemungkinan perdamaian atau penyelesaian yang lebih baik dibandingkan penyelesaian melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu, saya berharap kedua belah pihak dapat mengikuti proses ini dengan pikiran terbuka. Saya memahami bahwa perkara perceraian biasanya melibatkan emosi yang kuat, kekecewaan, kemarahan, rasa sakit hati, ataupun hilangnya kepercayaan.
Perasaan-perasaan ini adalah hal yang sering muncul dalam konflik rumah tangga. Namun, selama proses mediasi ini, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk berfokus pada kebutuhan, kepentingan, dan solusi yang mungkin masih dapat dibangun. Apabila pada akhirnya terdapat kemungkinan untuk mempertahankan rumah tangga, maka itu akan membahasnya secara terbuka dan realistis. Namun, apabila kedua belah pihak telah meyakini bahwa perceraian merupakan jalan yang akan ditempuh, maka kita dapat berupaya mencari kesepakatan mengenai akibat-akibat perceraian agar tidak menimbulkan konflik baru di kemudian hari. Sekarang saya akan menjelaskan tata cara mediasi yang akan kita jalani. Pertama, saya akan meminta saudari penggugat yaitu ibu untuk menyampaikan pokok permasalahan menurut sudut pandangnya. Pada tahap ini, saya mohon ibu untuk fokus menjelaskan apa yang terjadi, apa yang menjadi keberatan ibu, dan apa juga yang ibu harapkan dari proses mediasi ini. Setelah itu, ibu akan memperoleh kesempatan yang sama, Bapak akan memperoleh kesempatan yang sama dalam memberikan tanggapan dan menjelaskan pandangannya. Kemudian saya akan merangkum persoalan-persoalan yang muncul dan mengidentifikasi isu-isu yang dapat dibahas lebih lanjut. Apabila diperlukan, saya dapat melakukan pertemuan secara terpisah atau kaukus dengan masing-masing pihak. Dalam pertemuan terpisah tersebut, informasi yang didapatkan kepada saya akan tetap dijaga kerahasiaannya, kecuali pihak yang bersangkutan mengizinkan ke saya menyampaikannya kepada pihak lain. Sebelum kita memasuki pembahasan pokok perkara, saya ingin meyakinkan terlebih dahulu kepada Ibu selaku penggugat dan juga Bapak sebagai tergugat, apakah kedua belah pihak bersedia mengikuti proses mediasi ini dengan itikat baik, saling menghormati, dan memberikan kesempatan kepada proses ini untuk berjalan sebagaimana mestinya. Apabila kedua belah pihak meyakinkan bersedia, maka kita akan memulai sesi penyampaian pandangan dari pihak penggugat atau ibu terlebih dahulu. Silakan ibu untuk menyampaikan apa yang menjadi alasan utama diadukannya gugatan perceraian ini. Sekian proses awal mediasi kasus cerai gugat ini. Terima kasih.